Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan wa musollian, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman sekalian, saya lanjutkan kuliah integrasi Islam dan Sains. Materi untuk kuliah pagi ini sudah saya kirim, jadi Anda bisa baca-baca dan PowerPoint-nya. Sebelum kita membahas tentang pola-pola integrasi Islam dan Sains, jadi kemarin ada 3 paradigma pendekatan yang dilakukan oleh para intelektual kita ketika melakukan integrasi ilmu dan sains. Jadi pendekatan yang pertama adalah paradigma ilmu integratif. Jadi semua ilmu itu dianggap satu kotak, bersumber dari Tuhan, yang kemudian sumber-sumber yang lain adalah penguat dari penunjang dari sumber utama. Nah, jadi disatukan semua jadi satu kotak, maka paradigma ilmunya disebut dengan paradigma ilmu integratif. Yang kedua adalah paradigma ilmu integralistik, di mana memang sumber ilmu berasal dari Tuhan, tapi kemudian sumber-sumber yang lain itu diakui keberadaannya sebagai bagian, tapi tidak dilebur jadi satu. Kemudian yang ketiga adalah paradigma ilmu dialogis, di mana antara ilmu-ilmu umum dengan ilmu-ilmu agama itu keberadaannya adalah saling memberikan kritik dan mengkritisi, kemudian saling melengkapi, jadi masih bisa didialogiskan. Maka di dunia Islam ada 3 pendekatan itu di dalam integrasi Islam dan Sains. Pola-pola apa yang dilakukan itu ada 2 pola. Jadi yang pertama adalah bagaimana upaya mempertemukan Islam dan Sains itu. Yang pertama adalah pola pragmatis. Jadi pola pragmatis itu ilmu pengetahuan itu disandingkan dengan ajaran dan nilai-nilai Islam. Ini yang sering dilakukan oleh para penulis kita, para intelektual kita. Jadi dia seringkali menggunakan pola pragmatis. Jadi ilmu pengetahuan itu disandingkan dengan ajaran Islam. Kemudian pola integritas, integralis. Jadi pola integralis itu adalah pengembangan ilmu pengetahuan yang dilakukan secara integral. Sebagai perpaduan antara ayat-ayat kauniyah, yaitu berupa alam semesta ini, berupa diri kita, berupa kehidupan ini, dengan ayat-ayat kauliyah. Kalau bahasa saya adalah ayat-ayat yang tersirat dan ayat-ayat yang tersurat. Ya, yang tersurat itu berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana kemudian kita memahaminya, memperkuat keimanan kita dengan ayat-ayat yang tersirat. Karena semakin kita membaca ayat-ayat yang tersirat, dengan kemudian ditemukannya sains ilmu pengetahuan yang luar biasa, ternyata semakin memperkuat keimanan kita. Nah, bagaimana pola-pola mempertemukan Islam dan sains itu? Kalau di pola pragmatis itu ada 6 pola. Ya, ada 6 pola pragmatis. Makanya nanti jenengan jak suruh mengkaji pemikiran-pemikiran dari ilmuwan Islam yang di dalam pokok bahasan yang sudah saya sampaikan di pertemuan yang pertama. Agar Anda membuat makalah sehingga kemudian Anda bisa mengkaji, mengeksplorasi, dan bisa mengambil salah satu teori yang disampaikan oleh para cendekiawan muslim kita. Jadi misalnya pola integrasi Islam dan sains menurut Ismail Al-Faruqi, itu modelnya kayak apa? Nah, bagaimana Anda itu pakai sebagai guide untuk melakukan riset atau tesis di sekolah, di lembaga tertentu. Ada 6 pola pragmatis yang sering kali dilakukan oleh para ilmuwan kita, cendekiawan muslim kita. Yang pertama adalah pola similarisasi. Disebut dengan similarisasi berarti menyamakan, ya. Jadi menyamakan begitu saja sudah konsep-konsep sains dengan konsep-konsep yang berasal dari Islam. Padahal belum tentu sama. Makanya ini pragmatis. Jadi misalnya ada ranah psikologi, ada konsep Sigmund Freud, ada id, ada ego, ada superego. Nah, kemudian konsep Islamnya apa? Ada nafsu, ada akal, dan kalbu. Nah, disandingkan. Itu namanya similarisasi. Menyamakan begitu saja konsep-konsep sains dengan konsep-konsep yang berasal dari Islam. Padahal juga belum tentu sama. Misalnya di dalam ranah sastra Arab. Jadi kalau ada di Arab Jahiliyah itu ada pertimbangan nasab, fisik, kemudian serata di dalam memilih jodoh.
Maka dalam Islam kan ada lijama, liha, nasabiyah, maliyah, dan sebagainya. Nah, itu kemudian menyamakan begitu saja. Ini adalah pola similarisasi. Kemudian yang kedua, melakukan pola paralisasi. Jadi menganggap paralel konsep yang berasal dari Islam dengan konsep yang berasal dari sains. Karena kemiripan konotasi. Ya, karena kemiripan konotasi kemudian dianggap itu paralel. Ya, tanpa mengidentifikasi keduanya. Misalnya tentang konsep negara ya. Kemudian disamakan dengan konsep khilafah, dinasti, Ibnu Khaldun, dan sebagainya. Kemudian ranah astronomi, ada kalender lunar, ada kalender solar. Nah, kemudian bagaimana penjelasan dalam ayat Al-Quran. Jadi ada pola yang disebut dengan paralelisasi. Jadi menganggap paralel konsep yang berasal dari Islam dengan konsep yang berasal dari sains karena ada kemiripan konotasi. Yang ketiga adalah pola komplementasi. Jadi memandang antara Islam dan sains itu saling mengisi, saling memperkuat. Tetapi kemudian tetap mempertahankan eksistensi masing-masing. Ini adalah melakukan polanya adalah pola komplementasi. Misalnya tentang ranah kedokteran atau biologi. Jadi awal penciptaan manusia. Nah, setelah ditemukan sinar laser, kemudian teknologi kedokteran yang begitu canggih, dan kemudian ketika dijelaskan tentang tahapan penciptaan manusia di dalam Al-Quran, ternyata ada komplementasi, bahkan membuktikan kebenaran Al-Quran, maka membuktikan kebenaran ayat-ayat Allah. Bahkan sampai ada seorang profesor mengatakan 14 abad yang lalu belum ditemukan teknologi kedokteran yang kayak gini. Muhammad berasal tahu dari mana gitu. Maka kemudian dia mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan buatan Muhammad, tapi pasti itu kitab suci. Nah, ini semakin menegaskan kebenaran ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian yang keempat adalah pola komparasi. Jadi membandingkan konsep atau teori sains dengan Islam mengenai gejala-gejala yang sama. Ini biasanya ada di ranah ekonomi, maka ada ekonomi konvensional. Nah, di situ orientasinya adalah penumpukan kapital, kemudian pendekatannya adalah melegalkan kesenjangan, bunga legal, materi segalanya. Nah, terus kemudian dibandingkan dengan Islam, bagaimana dengan ekonomi Islam? Orientasinya adalah kemaslahatan. Pendekatannya adalah mewujudkan keadilan, bunga itu haram, materi hanya alat saja. Nah, kalau di ranah ekonomi menghalalkan segala cara tadi. Ada yang kemudian membandingkan konsep tadi antara teori sains dengan Islam mengenai gejala-gejala yang sama. Kemudian di dalam ranah sastra Arab, ya ada budaya Arab itu tabani menyamakan hak dan kedudukan anak angkat dengan anak kandung. Nah, kalau dalam Islam memperbolehkan tabani tetapi tidak berbeda hak dan kedudukannya dengan anak kandung, antara anak angkat dan anak kandung. Jadi ini namanya pola komparasi, jadi membandingkan konsep antara teori sains dengan Islam. Kemudian yang kelima adalah pola induktifikasi. Jadi asumsi-asumsi dasar dari teori-teori ilmiah yang didukung oleh temuan-temuan empirik, itu kemudian dilanjutkan pemikirannya secara teoristik, kemudian abstrak ke arah pemikiran metafisik. Nah, kemudian dihubungkan dengan prinsip-prinsip Islam. Maka yang disebut dengan induktifikasi. Misalnya ranah PAUD. Ya, kalau PAUD itu misalnya konvensional itu pentingnya pola asuh dalam perkembangan anak. Maka kemudian bagaimana perspektif Islam? Ternyata tidak hanya penting pola asuh dalam kehidupan anak, tetapi juga pentingnya rezeki yang halal di dalam mengasuh perkembangan anak, karena itu akan berdampak nanti pada pendidikannya. Nah, misalnya di ranah biotek misalnya, jadi Robert Gulham itu interaksi fisik laki-laki dan perempuan akan meninggalkan sidik genetik. Nah, kemudian dalam Islam bagaimana? Maka di dalam Islam dijelaskan kalau para istri itu beriddah 4 bulan 10 hari. Jadi mereka melakukan yang disebut dengan induktifikasi. Itu pola yang kelima. Ya, pola yang kelima. Mereka melakukan yang disebut dengan induktifikasi. Sedangkan yang keenam adalah pola verifikasi. Nah, jadi verifikasi itu dia mengungkap hasil-hasil penelitian ilmiah yang menunjang, yang justru membuktikan kebenaran ajaran Islam. Maka polanya adalah disebut dengan pola verifikasi. Misalnya ranah arkeologi,
mumi yang telah ditemukan oleh Profesor Maurice Bukele, ya ternyata ada mumi Fir'aun itu yang jasadnya itu masih utuh. Ya, ternyata itu membuktikan kebenaran ajaran Islam karena dari sekian Fir'aun, Fir'aun itu kan nama sebutan raja-raja di Mesir. Nah, itu ada mumi Fir'aun yang masih utuh, maka itu ternyata membuktikan kebenaran Al-Qur'an karena itu disampaikan dalam Quran Yunus ayat 92. Nah, maka mumi Fir'aun yang masih utuh itu adalah Fir'aun pada masa Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini ada yang disebut dengan pola verifikasi. Nah, sebagai contoh, misalnya islamisasi ilmu menurut Ismail Raji Al-Faruqi, yang nanti Anda akan saya suruh bahas itu untuk di dalam pokok bahasanya. Ismail Faruqi itulah seorang tokoh ilmuwan Islam yang sebenarnya dia ahli fisika, tetapi dia memiliki pemahaman Islam yang luar biasa. Jadi karena dia dibesarkan di keluarga yang memiliki khasanah Islam yang kuat, sehingga ketika dia ahli fisika, dia juga memiliki pemahaman Islam yang kuat. Nah, makanya kemudian dia berusaha melakukan yang disebut dengan islamisasi sains itu. Ada 12 langkah. Jadi pertama penguasaan disiplin ilmu kontemporer. Jadi seorang muslim itu harus menguasai disiplin ilmu kontemporer. Kemudian dia harus melakukan survei disiplin ilmu pengetahuan itu. Yang ketiga dia juga melakukan penguasaan khasanah Islam. Kemudian penguasaan khasanah ilmiah Islam. Kemudian dilakukan penemuan relevansi Islam terhadap ilmu pengetahuan. Apakah ada relevansinya? Kemudian dilakukan studi kritis terhadap disiplin ilmu kontemporer itu. Dengan apa? Dengan Islam, dengan khasanah Islam. Ya, kemudian studi kritis tadi itu, studi kritis terhadap khasanah Islam. Jadi juga akan dilakukan studi kritis terhadap khasanah Islam. Jadi agak lengkap Ismail Faruqi. Kemudian dilakukan survei, permasalahan umat Islam itu apa? Kemudian permasalahan umat manusia itu apa? Kemudian dilakukan analisis kreatif dan sintesis. Baru kemudian dituangkan disiplin ilmu kontemporer itu di dalam kerangka Islam. Setelah terjadi penuangan disiplin ilmu kontemporer dalam kerangka Islam itu, baru kemudian dipublikasi penyebaran ilmu-ilmu yang sudah telah diislamisasikan. Ini tawaran yang dilakukan, pola yang dilakukan oleh Ismail Raji Al-Faruqi. Nah, nanti akan kita lihat di lapangan, apakah termasuk di Indonesia, apakah banyak menggunakan paradigma-paradigma 3 yang saya sampaikan di awal, atau pola-pola yang saya sebutkan tadi itu, apa sudahkah ada yang sudah masuk di dalam islamisasi menurut Ismail Raji Al-Faruqi. Karena sekarang di Indonesia sudah mulai banyak sekolah-sekolah unggulan, ya, sekolah-sekolah unggulan. Nah, pertanyaannya apakah sudah mulai terjadi integrasi Islam dan sains, atau hanya sekedar label saja, atau kemudian di situ kurikulumnya terlalu banyak, sehingga kemudian membuat siswa itu juga stres. Nah, makanya kemudian perlu kemudian dilakukan riset atau penelitian, apakah sudah mulai terjadi di Indonesia ini yang disebut dengan pola integrasi Islam dan sains. Ya, demikian teman-teman sekalian, kalau ada yang ditanyakan sebagai pengantar di sesi yang pertama. Nanti kita akan break, kita akan lanjutkan di sesi kedua. Silakan, masih ada waktu sekitar 10 menitan ya. Sekitar 12 menit. Monggo kalau ada yang ditanyakan. Saya berharap hari ini sudah ada yang presentasi gitu sebenarnya. Tapi karena teman-teman ada yang kesibukan ngurusi terima rapot, macam-macam ya. Akhir untuk masuk tahun ajaran baru, sehingga kemudian belum ada makalah yang dipresentasikan. Jadi saya berharap nanti siapa yang berani tampil duluan, makalahnya sudah siap, langsung aja, tidak usah tunggu urutan ya. Yang berani tampil duluan nanti dapat A+ langsung sudah. Kita kasih apresiasi A+ sudah. Jadi saya tidak usah lihat sambil merem saja. Kenapa? Karena dia sudah berani mengambil inisiatif. Tapi semua makalah harus dikumpulkan. Jadi baik yang nanti sempat dipresentasikan atau tidak. Karena itu untuk berkas penilaian saya. Baik teman-teman sekalian, silakan kalau ada yang bertanya. Saya mute all juga. Karena nanti kalau yang bertanya bisa di-unmute. Ya. Beberapa materi yang saya sampaikan sudah saya kirim di WA. Jadi saya mengantisipasi kalau kemudian tidak cukup materinya, saya sudah kirimkan di WA.
Dan nanti kalau memang ada teman-teman yang ketinggalan, saya akan kirim rekamannya. Ini saya rekam ini. Termasuk rekaman kemarin. Jadi kalau ada yang tidak sempat, jadi nanti bisa lihat. Nah, jadi sambil tidur-tiduran di YouTube ya. Ya, tapi sama-sama nyedot pulsa. Ya, karena kalau kuliah daring ini memang nyedot pulsa ini. Jadi kalau pulsa itu mau enggak tersedot, gambarnya enggak usah ditampakkan, ya, audionya enggak usah ditampakkan. Atau tidak masuk kuliah, pasti enggak nyedot gitu. Tapi kata Pak Dokter Pasca Sarjana tidak boleh mahasiswa alasan. Jadi kita semua harus berjuang gitu. Kalau tapi dalam kondisi pandemi ini ya kita harus kreatif kan ya teman-teman sekalian. Tapi saya memfasilitasi tadi materi mesti saya kirim ke WA, nanti kemudian saya coba rekam, kemudian saya upload. Kalau kemudian di kelas ini belum tersampaikan karena waktu, nanti di kelas yang lainnya sudah tersampaikan, nanti dari kelas yang lain yang rekaman itu saya kasihkan ke jenengan. Jadi sama-sama bisa menikmati, sama-sama bisa melihat, atau kadang-kadang lupa, kadang-kadang kuliah kan kadang-kadang ngantuk kan gitu. Nah, nanti bisa dibuka lagi ya. Nah, apalagi kalau kuliah daring ini enak, paling enak. Gimana? Wis pokoknya nongol gambare tok ngono ya. Terus sampai nanggone toilet, terus sampai turu, ngeleset gitu ya. Kemarin tuh mahasiswa saya di Madura itu ada yang sambil rokok, sambil mangan. Saya sambil Prof, oh ya wis, terus no aku ngono. Santai kuliah di daring itu. Yang penting kemudian Anda bisa memahami dan meresap apa yang saya sampaikan. Karena kalau lulus pasti lulus lah teman-teman sekalian. Karena dosen itu ada kewajiban apa? Tidak boleh meluluskan mahasiswa. Jadi harus lulus gitu. Tapi saya berharap apa yang saya sampaikan itu jadi manfaat gitu, jadi berkah. Kan eman-eman ini kan yang saya ajar guru-guru, kepala sekolah, gus-gus yang punya pondok ya kan, bahkan ada yang habib gitu ya, ada yang bunyai gitu ya. Ini kan berarti orang-orang hebat, orang-orang yang punya pengaruh. Monggo teman-teman sekalian, ada yang didiskusikan. Itu pola-pola yang saya jelaskan. Tanya. Integrasi Islam dan Sains. Ya, silakan. Mau tanya, Pak. Siapa? Mas Ali? Mau tanya. Siapa dulu nih? Ali Nurdin, yuk. Yang dibuka. Okay. Ayo, Mas Ali. Moga Mas Ali. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Ya, ini kan langsung. temanya kan integrasi Islam dengan sains. Nah, ini berhubung saya itu di pendidikan sekolah dasar, ini kan kebetulan ini merupakan SDI, Sekolah Dasar Islam Terpadu atau SDIT. Apa namanya? Nah, ini kan Sekolah Dasar Islam Terpadu Tahfidz Al-Mubarak. Di mana itu? Nganjuk? Ini tempatnya di Banjarmati, Kota Kediri, Pak. Oh, di Kediri. Iya. Lah ini kan bagaimana menurut pandangan panjenengan terkait dengan lembaga formal yang bernuansa Islami? Apakah ini juga salah satu integrasi lembaga formal yang mulai mengislamisasikan di dunia formal, khususnya di pendidikan formal? Bagaimanakah menurut panjenengan, apakah ini sebuah terapan integrasi antara formal dengan Islam? Istinya mengislamisasikan yang formal gitu loh, Pak. Dengan memasukkan kurikulum agama ke pendidikan formal khususnya di SD gitu. Ya. Nah, ini cukup bagus. Mas Ali tinggal itu dibuat penelitian aja. Iya, sekalian. Jadi masukannya Pak. Jadi Anda nanti lihat beberapa teori di pola integrasi Islam dan Sains ini. Tadi kan sudah saya jelaskan beberapa pola. Kemarin saya jelaskan tentang paradigma, ya kan? 3 paradigma tadi. Integratif, integralistik, dan dialogis. Hari ini saya jelaskan beberapa pola-pola tadi itu. Nah, coba Anda lihat itu. Terus nanti Anda ambil salah satu pemikiran dari intelektual kita. Apakah Al-Faruqi, apakah An-Naquib, ya, apakah kemudian Fazlur Rahman, apakah Said Hussein Nasr. Nah, Anda ambil satu saja, jangan ambil semuanya. Nanti tambah bingung. Nah, itu sebagai guide untuk melihat, menilai apakah sudah terjadi integrasi Islam dan Sains menurut pola Ismail Ar-Raji Al-Faruqi misalnya. Nah, misalnya ketika di kelasmu, di sekolahmu, ketika guru mengajarkan matematika, apakah sudah ketika mengajarkan matematika itu tidak hanya sekedar ansih, matematika diajarkan, tetapi dia sudah menanamkan motivasi untuk belajar matematika, ada pakar Islam matematika itu disebut. Sehingga kemudian siswa itu termotivasi, kemudian dikaitkan dengan ayat-ayat tentang matematika. Nah, ada apa enggak?
Jangan-jangan hanya kemudian kurikulumnya banyak dipadukan, siswamu stres akhirnya. Ya. Makanya kemudian ada apa itu? Boarding school, ya kan? Full day school kan gitu. Maka dilihat pola-polanya, apakah sudah terjadi integrasi Islam dan sains. Nah, tinggal Mas Ali melihat pola-pola yang saya ajarkan dalam kuliah ini. Nah, diambil aja salah satu, diambil aja itu sebagai guide. Nah, kemudian dipakai satu teori tadi dari ilmuwan yang saya suruh bahas itu. Ketika nanti Anda meresentasikan, Anda ambil misalnya pemikirannya Ismail Roji Al-Faruqi, atau Anda ambil pemikirannya siapa? An-Nakuib, ya, atau Anda ambil pemikirannya Abu Hamid Sulaiman atau Hussein Nasr. Nah, itu sebagai guide Mas Ali misalnya salah satu. Nah, nanti dari situ nanti Anda melakukan observasi, penelitian. Nanti kesimpulannya apa adanya. Nanti kasih masukan. Oh, ternyata masih belum menerapkan pola integrasi Islam dan sains misalnya. Oh, dia sudah mulai menerapkan pola integrasi Islam dan sains. Buktinya apa? Di pelajaran IPA dia lakukan ini. Jadi tidak hanya sekedar sholat duha, baca Quran, bukan sekedar itu, tapi bagaimana ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat kauliyah tadi itu, alam semesta tadi itu kemudian dikoneksikan di dalam setiap pelajaran itu. Nanti Anda bisa menyimpulkan nanti, oh ini polanya sudah mulai masuk pola integralis. Oh ini polanya masih saling komplementasi, saling melengkapi. Yang tadi saya jelaskan tadi. Nah, jadi sekalian aja itu bikin penelitian biar tesisnya segera selesai. Jadi jangan cari yang lainnya kalau memang di lembaga Anda memungkinkan untuk dilakukan penelitian tesis. Nah, itu cepat selesai apa enggak Mas Ali? Ah, gitu maksud saya. Sip. Cepat, Pak. Iya, datanya kan sudah punya. Tinggal dengan mengobservasi misalnya dari Senin sampai Ahad kegiatan itu apa saja. Kemudian pola-pola integrasi Islam dan sains yang sudah Anda pelajari dari kuliah ini, kemudian Anda ambil satu teori dari para pemikir-pemikir Islam tadi itu dipakai sebagai guide untuk melakukan riset tadi itu. Hasilnya apapun apa adanya Anda sampaikan. Nah, Anda pakai deskripsi kualitatif aja, tapi Anda sudah memakai rujukan teori. Nah, memakai salah satu. Jadi misalnya judulnya gini, pola integrasi Islam dan sains menurut Ismail Ar-Roji Al-Faruqi di SD Islam terpadu mana gitu. Nah, gitu. Pola integrasi Islam dan sains menurut Al-Atos. Pola integrasi Islam dan sains menurut Said Hussein Nasr. Nah, berarti Anda pakai guide itu untuk menilai itu. Apa adanya Anda melakukan interview, Anda kemudian dan observasi, apalagi Anda di situ kan enak lagi. Benar ya? Anda ngajar apa? Kalau SD kan semua pelajaran. Nah, iya. Apakah kemudian di dalam proses pelajaran di PGMI atau SD itu sudah mengkonekkan antara ayat-ayat kauniyah dengan ayat-ayat kauliyah. Di samping kemudian ada motivasi, dijelaskan bagaimana setiap pelajaran itu ada cari itu ilmuwan-ilmuwan Islam yang luar biasa di zaman keemasan atau sekarang. Sehingga memotivasi anak-anak itu untuk semangat belajar. Tidak hanya semangat belajar Islam, tetapi semangat belajar sains dan teknologi. Sebagaimana pertemuan kuliah awal itu kan saya jelaskan ada 3 segitiga. Pertama adalah kesadaran individunya dibangun atas Allah Subhanahu wa taala, jadi sadar akan Tuhan, idroksilabillah, sehingga memunculkan kepribadian yang Islam, dia semangat untuk belajar, mempelajari ilmu-ilmu Islam, ilmu-ilmu dasar Islam, baru yang ketiga spesialisasi tadi. Nah, dia bisa meneruskan tafsir, hadis, bisa meneruskan matematika, fisika, kimia, kedokteran, tetapi basicnya sudah kuat tadi. Basic kesadaran individunya tadi, atas hubungan dia dengan Allah, dia memahami semangat belajar ilmu-ilmu elementer Islam, dan kemudian baru spesialisasi. Kalau 3 ini yang dibangun, kita akan memunculkan intelektual Islam yang luar biasa. Bukan kemudian ada yang ahli agama, tapi dia tidak tahu sains dan teknologi. Ada yang sains dan teknologi, dia podol tidak tahu agama. Maka kemudian saya tulis di makalah itu yang saya sampaikan itu pentingnya keterpaduan sains dengan agama di dalam perspektif epistemologis. Ya, makalahnya sudah saya sampaikan nanti tinggal dibaca ya. Jadi ini hal yang menarik ini. Kalau apalagi Anda sudah berkecimpung di situ, udah itu berarti Anda sudah punya objek penelitian. Udah jadi seminggu itu kalau kamu serius. Loh iya betul, seminggu jadi nanti saya bimbing sudah jadi itu. Kalau serius, kalau pakai alasan toh ya. Kita ini kan seringkali tertunda karena pakai engkuk sik.
Halang kok sih gampang lah, halang kok sih. Akhirnya kita diengkuk-engkuk oleh kehidupan ini. Karena kita suka menunda-nunda gitu. Maka saya berharap ketika saya sampaikan semacam ini, jenengan sudah punya inspirasi. Oh ya ini luar ini, nanti saya pakai ini sebagai guide untuk saya melihat objek penelitian saya di sekolah saya misalnya. Atau saling tukar aja, sampean sungkan misalnya di sekolah sampean. Nah, sampean cari sekolahnya temen, nanti temen meneliti sekolahmu gitu aja. Tapi harus pakai satu teori tadi itu. Anda sudah paham pola-pola tadi. Nanti kesimpulan akan ketemu. Oh, ini paradigmanya ini polanya masih kompleks saling melengkapi tadi. Oh, ini polanya induktifikasi. Oh, ini polanya verifikasi. Oh, ini sudah mulai terjadi integrasi Islam dan sains. Menurut siapa? Dari teori Anda itu. Nah, kemudian dikasih masukan-masukan. Karena belum jarang ada yang meneliti pola integrasi ini, Islam dan sains ini. Kebanyakan kan pola pembelajaran, manajemen sekolah, kebanyakan kan gitu. Baik teman-teman, ada waktu 6 menit, kita akan break, dan nanti kita akan kembali lagi. Tolong dilihat di grup ya linknya. Karena setiap 40 menit harus mati, karena gratisan ini. Kalau yang nggak gratisan bisa sampai 2 jam ini. Karena gratisan setiap 40 menit break. Monggo, masih ada waktu 6 menit kalau ada yang didiskusikan. Nah, nanti kita akan lanjut. Silakan. Mas Hamid, silakan Mas Hamid. Oh iya, siapa? Mas Baidowi. Silakan. Oke, mau tanya. Mengenai Islamisasi sains. Agak keras ya ini suaranya. Kita lihat kalau kita lihat di negara Indonesia, bahwasanya kalau kurikulum di Indonesia ini kan tidak menyatu antara pelajaran Islam dengan pelajaran non-Islam atau umum. Di mana pelajaran ini berbeda sekali dengan di Malaysia. Kalau Malaysia itu adalah sudah integrasi antara pelajaran agama dengan pelajaran umum. Nah, yang menjadi permasalahan kita ini integrasi kalau memang diterapkan di Indonesia ini berarti masuknya adalah masuk dari teacher-nya sendiri, bukan secara umum. Mengapa demikian? Karena kita biasanya mengajar itu sesuai dengan materi pelajaran yang kita sampaikan. Agama, ya agama saja, umum, ya umum saja. Kita bisa menyelipkan seperti yang disampaikan oleh Islamisasi sains menurut Al-Faruqi mungkin. Kita masukkan beberapa agama ketika kita mengajar umum. Nah, yang jadi permasalahan kita adalah memang dari pusat kurikulum itu tidak mengintegrasikan agama dengan umum, yang menjadi permasalahan kita itu. Nah, berarti apakah itu masuk? Apakah itu masuk pengajaran? Ya, apakah itu masuk pengajaran intern guru atau bagaimana Pak? Yang Islamisasi sains itu? Ya, idealnya itu adalah integrasi Islam dan sains itu tidak hanya 3 tadi itu dilakukan oleh individu. Karena kesadaran individu tadi akan dorongannya kepada Allah tadi itu akan memunculkan kepribadian dan dorongan semangat untuk belajar elementer Islam. Kemudian baru yang terjadi spesialisasi. Keberhasilan ini itu sebenarnya dibangun juga 3 segitiga. Tidak hanya kesadaran individunya, tetapi juga masyarakat mendorong, masyarakat punya kepedulian, ormas punya kepedulian, partai politik punya kepedulian, dan yang ketiga adalah negara melindungi dan mengayomi. Nah, di tempat kita ini sekarang, ini nggak connect ininya. Ya, bisa dipahami. Nah, paradigma integrasi Islam dan sains akhirnya kemudian itu hanya ada yang kesadaran individunya saja, guru yang pinter, guru yang memahami pentingnya ini dia ngajarkan itu. Atau kalau kemudian kesadaran masyarakat yang punya lembaga tadi melakukan itu, kan itu. Sehingga ada kurikulum lokal dan kurikulum nasional yang kemudian masing-masing kurikulum lokal bisa memadukan itu. Masing-masing pesantren punya apa? Otoritas. Nah, sebenarnya negara ini harus melindungi dan mengayomi. Nah, ini terjadi dikotomi, adanya Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama ini sudah jelas ini terjadi dikotomi. Bahkan terjadi ketidakadilan kan, seringkali guru-guru agama ini kan di Jawa Timur saya kemarin disambati oleh Kanwil Kemenang itu butuh guru agama, tetapi setiap tahun tidak ada pengangkatan guru agama. Tidak ada formasinya di situ. Jadi ada ketidakadilan. Maka ini persoalannya bukan hanya persoalan paradigma, tapi bukan persoalan paradigma, tapi persoalan apa? Kebijakan politik juga.
Makanya di Indonesia pendekatannya sebenarnya ada 3 paradigma tadi itu. Cuma sayangnya kita ketinggalan akhirnya. Dulu saudara-saudara kita Malaysia itu banyak belajar ke Indonesia. Saya masih ingat dulu ketika saya kuliah di UNER itu ada mahasiswa Malaysia belajar ke UNER. Dan sekarang tidak, malah terbalik. Sekarang kuliah S2, S3 kita ke Malaysia. Nah, ini persoalannya karena kita ini terlalu banyak politikus ya, akhirnya banyak tikus gitu akhirnya. Jadi kan orang Indonesia ini kalau koruptor kan bangga sambil dada-dada gini kan. Di negara lain itu malu, di sini itu malah jadi apa ya? Jadi apa ini? Popularitas untuk menaikkan popularitas. Jadi kalau korupsi sedikit-sedikit tidak terkenal, kalau yang sebanyak aja sekalian gitu. Nah, inilah persoalan. Jadi memang kalau kita bicara tentang pendidikan, tidak hanya persoalan paradigma, tetapi juga persoalan sistem pendidikan. Nah, sistem pendidikan itu tidak bisa hanya kesadaran individu, hanya lembaga saja, tetapi memang harus ada kebijakan politik tadi itu. Ya. Ada studi kebijakan tentang kebijakan negara terhadap persoalan pendidikan. Padahal amanah Undang-Undang 45 jelas, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan amanah Undang-Undang 45 luar biasa itu atas berkat rahmat Allah. Lah sekarang itu mulai dirubah-rubah ini sekarang ini. Ada intrik-intrik untuk menafikan sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa itu ditiadakan. Ini persoalan-persoalan yang menurut saya semakin kemudian integrasi Islam dan sains ini sebenarnya adalah proyek besar, proyek peradaban sebenarnya. Proyek peradaban dan pahalanya luar biasa. Kalau kita tidak bisa lakukan langkah-langkah besar, lakukan langkah-langkah kecil di mana kita memang punya otoritas di situ. Misalnya Anda kepala sekolah, Anda punya lembaga, Anda bisa lakukan itu sehingga anak-anak didik kita itu memiliki pemahaman intelektual yang luar biasa. Jadi kita tidak lagi mendikotomikan, wah itu ilmu umum, ilmu agama, ilmu agama atau enggak. Jadi nanti ada guyonan gini, malah aku kok gak semangat belajar matematika, IPA, fisika. Wah, mau mati gak ditakoni mbek malaikat kan, bukan itu masalahnya. Nah, makanya justru ketika kemudian sains dan teknologi itu kemudian dikuasai, sebenarnya memperkuat, kata Profesor Komarudin Hidayat itu adalah sebagai torik al-iman, untuk memperkuat jalan keimanan, karena semakin menegaskan kebenaran Al-Quran dan An-Nubuwah itu. Baik teman-teman sekalian, waktunya tinggal 1 menit, kita break dulu ya. Kita akan kembali lagi, lihat di grup ya linknya. Ini Pak Nurholis mau masuk ya, masuk sekalian di break yang kedua. Kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.